Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni. Saya dari kelas 3B, Prodi PLB, Pendidikan Luar Biasa, angkatan tahun 2020. Saya di sini akan mempresentasikan materi dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Selaku dosen pengampu Surya Tati, saya di sini akan memulai dulu dari nomor 1. Setiap orang tua menghendaki kehadiran seorang anak-anak yang diharapkan oleh orang tua adalah anak yang sempurna, tanpa memiliki kekurangan. Setiap orang tua tidak ingin anaknya terlahir di dunia ini dengan kelainan maupun hambatan yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus tunanetra memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, hak untuk bersekolah, sama seperti anak lainnya yang tidak memiliki kelainan atau anak pada umumnya. Setiap anak berkebutuhan khusus tunanetra baik yang bersifat permanen maupun temporer memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian 3, hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu 1, faktor lingkungan, 2, faktor dalam diri anak sendiri, 3,
kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Kemudian yang nomor 4, solusi. Hambatan yang dialami anak tunanetra perlu adanya intervensi dalam hal pendidikan, psikologis dan interaksi sosial yang harus diatasi. Hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Kemudian pusat intervensi dari sistem interpersonal dalam kehidupan seseorang adalah keluarga, masyarakat, masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila suatu anggota merasa tidak enak discium, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Jika anak tunanetra dan orang tua yang memiliki anak penyandang tunanetra mengalami disfungsi psikologis, maka penyebabnya adalah konflik di masa yang telah lalu yang belum terpecahkan. Kondisi keluarga dapat dianalogiskan dengan kondisi individu dalam
dalam keadaan homeostatis yang mana anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Kemudian solusi. Perilaku manusia tunanetra, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Bagaimana cara merubah perilaku anak hambatan penglihatan yang tidak sesuai dengan perilaku pada umumnya? Apa yang harus dilakukan apabila keluarga mengalami gangguan psikologis atas hadirnya anak tunanetra? Lakukan terapi. Contoh, salah satu terapi adalah logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna. Dan juga rohani, berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan secara umum. Logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau
Psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia. Di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna menemukan makna hidup. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia dengan apapun dan bagaimanapun kondisinya, termasuk dalam memberikan penerimaan diri atas hambatan visual yang disandang oleh anaknya. Dampak kemudian sekarang berlanjut dampak ketunanetraan
dampak ketunanetraan pada orang tua. Satu, dampak ketunanetraan pada orang tua. B. 2. Dampak ketunanetraan pada saudara. 3. Dampak ketunanetraan terhadap anggota keluarga lain. 4. Dampak ketunanetraan pada masyarakat. Dampak ketunanetraan pada orang tua. Reaksi orang tua terhadap anaknya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu satu, penerimaan secara realistis terhadap anak dan ketunanetraannya. 2. Penyangkalan terhadap ketunanetraan anak seperti ini karena kesalahan dokter dalam memberikan penanganan. Kemudian dampak ketunanetraan pada saudara. Jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan memiliki saudara kandung, baik adik ataupun kakak, maka juga akan memberikan dampak psikologis terhadap mereka. Di antara beberapa dampak yang dirasakan oleh adik
atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah perasaan mau melalui karena memiliki saudara yang cacat. Dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak tunanetra dianggap terkena kutukan maupun penyakit kotor karena melakukan perbuatan asusila di masa lalu, sehingga orang tua merasa bersalah. Alhasil hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan stres yang dialami keluarga. Itu saja video yang saya jelaskan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.